فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seperti biasanya beberapa hadis yang diambil sebelumnya setelah terlebih dahulu. Tafadhalu. Sahha annahu mawqufun min qawli Luqman. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 97, disimak baik-baik barakallahu fiikum. Qala al-muallif asbahullah al-hadithul khamis, hadis yang kelima. Hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Dari hadisnya Anas bin Malik anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, khata'un, seringkali berbuat kesalahan. Khata' sighah mubalaghah dari apa? Dari nama apa? Barakallahu fiik. Khata' ya. Naam. Khata' karena suka berbuat kekeliruan. Suka berbuat apa? Barakallahu fiik, naam, kesalahan. Sehingga menggunakan sighah mubalaghah. Khata'un. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau kekeliruan at-tawabun, orang-orang yang bertaubat. Jadi bukan orang-orang yang senantiasa di atas kekeliruan, di atas dosa, di atas kesalahan, tapi segera bertaubat. Hal ini sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Artinya, dan orang-orang yang mereka berbuat perbuatan keji dan dosa, perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, perbuatan keji, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zakrullah, ingat kepada Allah taala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampun kepada Allah taala terhadap dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, walam yusirru ala ma fa'alu, tapi mereka tidak terus-menerus di atas dosa yang mereka perbuat. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi kalau sudah taubat yang tulus, taubat yang benar, maka semaksimal mungkin dia berusaha untuk tidak mengulang kembali. Karena syarat taubat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada berapa syarat? 6 syarat. 4 syarat kembali ke orangnya, 2 syarat kembali pada waktunya. Yang 4 adalah ikhlas. Ikhlas, orang itu tobat harus ikhlas. Bukan karena paksaan, bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi ikhlas karena Allah taala. Yang kedua, menyesal.
Orang taubat harus menyesal dari perbuatan dosa yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat yang dia sudah bertaubat darinya. Yang keempat, berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali. Itu taubat yang dikenal taubat yang nasuh, taubat yang tulus, yang benar. Yang dua, kembali pada waktunya. Apa itu? Hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Karena kalau matahari terbit dari arah barat, enggak terima lagi taubatnya. Yang kedua, hendaknya taubat dilakukan sebelum nyawa sampai di mana? Kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah ghargharah istilahnya, maka enggak terima lagi taubatnya. Mafhum? Naam. Sebaik-baik orang yang berbuat kekeliruan bertaubat. Karena bagaimanapun yang namanya manusia ini, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah rawi Muslim, apa kata Allah Taala? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Tukhti'un, akhta yukhti. Mukhti itu berbuat kekeliruan. Kalau khata ini senantiasa berbuat kekeliruan. Banyak kali dia berbuat kekeliruan. Banyak kali dia berbuat dosa. Apa kata Allah Ta'ala tadi dalam hadis qudsi? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat apa? Kesalahan siang dan malam, perbuatan dosa. Cuman kadang kita enggak terasa gitu loh. Enggak terasa, mungkin kita tidak mengetahui. Tapi ingat, apa kata Allah Ta'ala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Lihat, semua dosa akan diampuni Allah Ta'ala kalau dia bertobat, beristighfar dengan benar. Paham ya? Nah, kenapa demikian barakallahu fi? Menunjukkan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dengan ayat dalam Al-Qur'an Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni. Kalau hamba itu bertobat dengan tobat yang benar, walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia tobat dengan tobat yang benar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, luar biasa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian juga ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian semua yang kepada Allah Taala taubat yang benar, taubat yang nasuh, taubat yang terpenuhi berapa tadi? 6 syarat. Mafhum? Naam. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, hadzal hadits as-sahih yadullu ala anna ibna Adam min sya'nihi al-khata'. Min sya'nihi al-khata'. Hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasannya Ibnu Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, termasuk keadaannya itulah khata', suka berbuat kekeliruan. Paham ya? Al-khata'. Wa min sya'nihi ad-dzunub, dan termasuk keadaannya adalah apa? Dosa-dosa yang dia lakukan. Lakin akan tapi dawa'uha at-taubah ilallah azza wa jalla. Tapi obatnya, dawa itu penawar atau obatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka. Jangan ditunda-tunda. Jangan bertaubat nunggu setahun sekali. Ya kan? Menjelang Idul Fitri taubat, awal Ramadan taubat, masuk Syawal dah mulai lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Kita tidak ada yang maksum. Kita tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa. Tapi janganlah menyengaja berbuat dosa terus-menerus. Paham ya? Berusahalah kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa apa? Besar, dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan itu bisa menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa kecil. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan bisa gugur
tidak akan bisa diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali dengan tobat. Itu bedanya. Mafhum? Naam. Diperhatikan ya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Al-khata' la budda minhu. Kekeliruan itu pasti terjadi. Kekeliruan itu pasti terjadi. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam, barakallahu fik, khata'un, suka berbuat kekeliruan. Taqa'u minhu zallah wal hafwah. Hafwah itu adalah ghaltah artinya. Hafwah artinya ghaltah. Terjadi darinya zallah ketergelinciran, wal hafwah al ghaltah kekeliruan. Paham ya? Terjadi ketergelinciran, kekeliruan. Wa in kana minas sulaha wal akhyar, lihat. Walaupun dia termasuk dari kalangan orang-orang saleh dan orang-orang pilihan, bayangkan ini. Mafhum? Naam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau salat malam qiyamul lail hingga telapak kakinya itu bengkak dan juga bahkan berdarah. Sebutkan dalam hadis yang sahih itu kan. Kemudian Aisyah anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau dosanya diampuni yang telah lalu dan akan datang?" Apa kata Rasulullah SAW? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura." Lihat. Sudah dijamin loh ya. Dijamin masuk surga. Pemegang kunci surga. Dosanya yang telah lalu dan akan datang diampuni, tapi beliau tetap semangat ibadah sampai telapak kaki beliau bengkak atau keluar darahnya. Ketika ditegur, dinasihati atau barakallahu fikum, diucapkan oleh Aisyah kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu akan datang?" Apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah aku ingin menjadi orang yang hamba yang senantiasa bersyukur? Lihat. Barakallahu fikum. Walakin dawa'u hada at-taubah ila Allah azza wa jalla. Akan tapi obatnya ini, obat apa? Obat ketergelinciran, obat kekeliruan, obat kesalahan tadi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya fayandaghi lil mu'min, maka selayaknya bagi seorang mukmin an yahdara tazkiyat nafsih. Selayaknya bagi seorang mukmin untuk waspada, berhati-hati, mensucikan dirinya. Wah, ana ini udah kenal dakwah salaf dah lama, pasti perbuatan kami benar terus. Nah, salah. Paham ya? Jangan pernah mensucikan diri kita. Diri kita ini barakallahu fiik. Kita enggak pantas mensucikan diri kita sendiri. Hanya Allah Taala yang apa? Yang layak memberikan apa? Kesucian hamba-hambanya tergantung dengan hendaknya. Adapun kita merasa diri suci, enggak pernah berbuat dosa, perbuatan kebaikan terus yang dilakukan, jangan pernah mentazkiyah diri kita. Mafhum? Sebaik-baik zat yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqul innahu laysa mukhti'. Kemudian dia mengatakan dia tidak pernah berbuat kekeliruan, au innahu kadza, atau dia mengatakan sesungguhnya dia demikian, au innahu kadza, sesungguhnya dia demikian, bal yahdar. Bahkan hendaknya yahdar, berhati-hati, waspada. Wal yakun min wara'ihi an yahdar tazkiyat nafsih. Ayo. Dan hendaknya dia menjadikan sebagai bentuk kehati-hatiannya, waraknya dia itu an yahdar, agar waspada terhadap apa? Tazkiyat nafsih, mensucikan dirinya, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya tidak pernah berbuat dosa, jangan. Wal yakun min zuhdihi, dan hendaknya termasuk zuhudnya dia an yattahim nafsah, bahkan masih mencurigai dirinya, jangan-jangan dosa kami ini masih banyak sehingga tidak diampuni. Nah, ketika dia mencurigai dirinya, merasa dirinya itu banyak dosanya, dia akan segera apa? Istighfar dan ampun Allah Ta'ala. Antum ingat hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sehari istighfar berapa kali? Dalam riwayat 100 marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain aksar min 70 marrah. Nabi loh, enggak sembarangan. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan juga atba tabi'in, jauh dari zamannya atba tabi'in. Nabi aja istighfar dalam sehari, lihat, 100 kali, bayangkan. Dalam riwayat lebih dari 70 kali, menunjukkan bahwasanya kita harus sadar diri, sadar posisi. Dalam artian bagaimana? Tentunya kita harus banyak-banyak istighfar. Dan enggak perlu pamer di hadapan orang-orang istighfar, cuma ada keras astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak perlu. Hanya antum dan Allah Ta'ala yang tahu, enggak masalah. Istighfar. Paham ya? Berdoa, ya Allah, Allah maghfirli ya Ghaffar.
Seperti itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat wa ya'taqid annahu mahallul khata', dan dia akan meyakini termasuk bentuk zuhudnya dia mencurigai dirinya dan dia meyakini bahwasanya dia termasuk tempat kekeliruan. Kita ini kan enggak ada yang bisa menjamin kan. Kekeliruan pasti terjadi, baik terasa maupun tidak terasa. Kekeliruan itu pasti pasti akan terjadi. Oleh karena itu jangan merasa diri suci, enggak pernah berbuat salah. Tapi sadarlah posisi kita, sadarlah akan diri kita karena banyak dosa. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yalja' ila taubah, hingga dia kembali kepada taubat. Bertaubat, ingat-ingat, tidak ada ruginya. Bahkan kunci keberuntungan apa? Taubat. Ayat yang sudah kami sebutkan tadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sababun min asbabil falah at-taubah ilallah azza wa jalla. Termasuk sebab daripada sebab keberuntungan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatnya ini setiap saat, selalu, atau nunggu Idul Fitri Bang Gaza? Orang bertaubat itu nunggu Idul Fitri atau setiap saat? Setiap saat. Setiap saat istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, taubat yang nasuh. Taubat yang nasuh, ingat, bukan taubat sambel. Taubat sambel itu istilahnya orang kan berhenti makan sambel karena apa? Kepedasan. Ketika hilang pedasnya makan sambel lagi. Ibaratnya orang bertaubat ini, dia enggak serius taubatnya. Dia hanya main-main dengan taubat. Dia taubat, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Ampuni dosa hamba-Mu ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Besok ngulangi lagi. Jangan. Tetap berusaha semaksimal mungkin kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa yang kita sudah bertaubat, hindari, jauhi, sesali, jangan diulangi. Tapi ternyata kalau jatuh lagi, jangan diam, tetap taubat lagi. Paham ya? Namanya syaitan itu kan haris. Syaitan semangat sekali untuk menggoda, membujuk, merayu Banu Adam. Sudah bertaubat, terjatuh lagi. Bertaubat, terjatuh lagi. Nah, ketika terjatuh bukan enggak bangkit, tetap dia berusaha taubat lagi. Semoga akhir hayatnya itu ditutup dalam kondisi dia sudah bertobat. Seperti itu. Sahih. Nah, bukan wah tobat nanti ujung-ujungnya ngulangi lagi. Enggak usah tobat aja lah. Itu salah juga ucapan itu. Kenapa salah? Lah ternyata dia ketika belum sempat tobat dah mati. Iya kan? Malah rugi kan? Justru ketika dia terjatuh, dia segera mengoreksi dirinya dan taubat dengan taubat yang benar, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi kembali. Paham ya? Nah, jadi itu yang tepat. Bukan sengaja malah melarutkan dirinya dengan kesalahan dengan alasan apa? Wah, nanti kalau tobat ujung-ujungnya ngulangi lagi. Akhirnya enggak tobat. Itu salah. Bisa dipahami ya? Nah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Fatazkiyatu lin nufus laysat min az-zuhd wal wara'. Maka mensucikan diri kita, menganggap diri kita suci, itu bukan termasuk bentuk zuhud dan wara'. Bal minal ghurur, bahkan termasuk bentuk ghurur, yaitu merasa tertipu dengan dirinya. Merasa dirinya hebat, sudah kenal dakwah, sudah kenal sunnah, sudah salat malam, sudah puasa sunnah, berbuat baik, akhirnya dia merasa dirinya suci. Jangan. Wa'tirafu bidzunub. Paham ya? Wa'tirafu bidzunub wal khataaya hadza mimma yadullu ala wara'ih. Dan mengaku dirinya adanya dosa dan kekeliruan, paham ya? Nah, mengaku dirinya berdosa, keliru, ini justru yang dinamakan dengan wara'. Wah, kami banyak dosa. Karena tahu dia banyak dosa, dia segera bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, perhatikan itu situ. Wa yadullu ala quwwati iman, dan ini menunjukkan atas apa? Kuatnya keimanan. Dia sadar diri kalau dirinya banyak dosa, banyak kekeliruan, sehingga dia terdorong untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yalja' ila taubah ilallah wal istighfar, hingga dia kembali bertaubat kepada Allah taala dan beristighfar, wal amal saleh, dan beramal amalan saleh, wal isdira' ala nafsih, dan merasa meremehkan dirinya. Wah, kami ini orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Masa merasa remeh itu maksudnya bagaimana? Isdira' itu artinya ihtiqar, meremehkan dirinya itu maksudnya tidak merasa dirinya itu suci gitu loh. Masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan, sehingga dia akan terdorong bertobat. Paham ya? Wa mu'atabatihi wa mu'atabatiha, dan
barakallahu fiik, mengoreksi dan merasa dirinya itu penuh dengan cacat. Paham ya? Sehingga tidak ada apa? Peluang untuk sombong. Paham ya? Seperti itu. Hatta la yaqa' fil maharim, hingga tujuannya hingga tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan, merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga terdorong untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertaubat, ingat-ingat, jangan pernah ditunda. Jangan pernah ditunda-tunda, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa mengampuni semua dosa. Dosa kesyirikan pun yang antum dengar ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Dosa kesyirikan pun kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya diampuni oleh Allah taala. Bayangkan itu. Mafhum? Sehingga untuk mensinkronkan ayat yang kami bacakan tadi dengan ayat yang sebelumnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik pun diampuni. Kalau apa? Taubat sebelum meninggalnya. Mafhum? Jadi enggak ada kontradiksi lah ya. Katanya semua dosa diampuni, Ustaz. Tapi ini dosa syirik enggak diampuni. Kita katakan itu kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Kalau dia bertaubat sebelum meninggalnya masuk dalam keumuman. Semua dosa Allah terampuni. Sudah pahami insyaallah bedanya? Jadi cara mensinkronkan, menggabungkan seperti itu penting sekali. Itu namanya apa dalam ilmu usul? Al-jama'. Al-jama', menggabungkan, mensinkronkan. Mafhum? Dua dalil yang zahirnya seakan-akan kontradiksi, bertabrakan, digabungkan, sinkronkan sehingga maknanya pun apa? Benar dan mudah dipahami. Mafhum? Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu astabahullah al-haditsu as-sadis, hadis yang ke-6. Haditsu Anas ibn Malik anhu aidan qala as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Yaitu hadis Anas ibn Malik anhu, walaupun ini nanti dhaif hadisnya, tapi maknanya itu sahih sehingga dikuatkan dengan dalil yang lain. Mafhum? Kadang-kadang seperti itu, hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Paham ya? Yang seperti ini para ulama sedang pendapat mengenai apakah boleh berhujjah dengannya. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya kalau dalam bab at-targhib wa tarhib diperbolehkan. Paham ya? Sebagian mereka mengatakan hatta dalam bab at-targhib wa tarhib tidak boleh. Ad-dhaif la yuhtaju bih, kata mereka. Kenapa barakallahu fiik? Dikarenakan kita mencukupkan hadis yang sahih yang lain yang banyak. Mafhum? Jangan sampai terkesan orang-orang menilai wah, itu si fulan berhujjah dengan hadis dhaif, gitu loh. Paham ya? Kapan kita boleh menyampaikan kepada kaum muslimin hadis dhaif? Kalau dalam rangka menjelaskan kedhaifan hadis itu. Bukan berhujjah ya. Dia sedang muhadharah, ceramah di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, dia menukilkan hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, katanya. Enggak jelaskan itu hadis palsu atau dhaif, tapi berhujjah dengannya. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus dia jelaskan hadis ini palsu. Kalau dia tahu kelemahan perawinya, sebutkan. Jangan berhujjah dengan dhaif. Akhirnya orang terkesan wah ini dhaif yang penting hadis. Hati-hati itu. Kalau udah dhaif yang penting hadis, itu biasanya ngeyel. Pokoknya dinasihati bagaimanapun ini hadis dhaif, Pak. Ini palsu. Palsu yang penting hadis, bayangkan itu. Itu salah. Kalau kita paham syariat, beragama ini berhujjah dengan hadis, itu yang sahih hadisnya. Minimalnya hasan. Kalaupun dhaif di dalam ilmu mustalah, dhaif yang bagaimana? Dhaifun munjabir. Yang nanti kalau dikumpulkan jalur-jalurnya menjadi hasan li ghairihi, itu boleh. Tapi kalau dhaifun jiddan, maudhu' palsu, la aslahu misalkan, itu enggak boleh. Paham insyaallah? Kita lihat. Hadis Anas ibn Malik anhu aidan, Anas bin Malik anhu kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Gelarnya apa? Anas ibn Malik anhu. Sahabat yang mulia, Abu Hamzah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sering kita sebutkan kan? Kalau enggak tahu Indonesianya, Arabnya. Coba Zaki.
Naam, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi SAW. Paham ya, dinukilkan dalam biografinya, dalam sejarahnya itu Ashr sinin, 10 tahun. Anas ibn Malik wa anhu, putra dari seorang sahabiyah jalilah, perempuan sahabat yang mulia, pemberani, bukan penakut ini. Ketika kemana-mana dia pergi bawa khanjar, semacam belati atau semacam pisau. Paham ya? Nah, semacam golok kecil itu. Kalau pergi bawa itu. Tujuannya apa kira-kira? Ketika ditanya, tujuannya adalah apa? Lau kana ahadun musyrikin dana minni la baqatu batanah. Kalau seandainya ada salah satu dari kalangan musyrikin dan kufar dekat kepadaku, aku robek-robek perutnya. Ngeri enggak ini, Pak? Berani. Nah, siapa ibunya ini? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini siapa? Antum. Ummu siapa? Ummu Yusuf. Ummu Sulaim, benar. Ummu Sulaim, jangan lupa, Ummu Sulaim. Namanya siapa yang masyhur, yang ma'ruf? Antum? Namanya khilaf, cuma ada yang masyhur. Ingat gak Ilman? Muhammad? Lalang, Raihan? Rumaisa bintu Milhan. Paham? Anas ibn Malik wa anhu ini putranya siapa? Siapa bapaknya Anas bin Malik wa anhu? Malik bin benar, Malik bin Nadr. Malik bin Nadr. Setelah meninggal Ummu Sulaim, dilamar dengan seorang sahabat yang mulia, yang maharnya ini mahar terbagus, terbaik dalam Islam. Maharnya ini gak dijual di tempat manapun. Di toko perhiasan gak ada, di toko baju gak ada juga, supermarket gak ada. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang mudzakarah seperti ini gak masalah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu diulang-ulang. Siapakah sahabatnya ini dan apa maharnya? Antum? Abu Talha Al-Ansari. Maharnya apa maharnya? Islam itu sendiri. Itu tanahnya nukilkan untuk ulang-ulang aja, faedah. Mungkin suatu ketika antum udah besar, ya kan, udah berkeluarga, punya anak, punya istri, ya. Anak antum kisahkan itu nanti senang biasanya. Paham ya? Sudah mulai dikasih kisah-kisah. Jadi kalau ngasih kisah ke anak-anak, dongeng ke anak kita itu jangan dongeng-dongeng yang modus. Paham ya? Dongeng yang ada asal usulnya itu. Paham ya? Nah, jangan didongeng-dongeng yang modus, ya kan? Ditakut-takutin, jangan. Pastikan, upayakan apa? Nah, sejarah-sejarah yang memang ada asal usulnya. Nah, mafhum. Kita lanjutkan. Qala, dia berkata, as-samtu hikmatun, diam itu adalah hikmah, bentuk kebijaksanaan. Bijaksana dia. Wa qalilun fa'iluh, sedikit sekali yang mau melakukannya. Memang sih. Jadi kalau orang diam itu semakin sedikit kesalahannya memang. Tapi kalau banyak bicara, kadangkala banyak juga kesalahannya. Mafhum? Hanya saja bukan berarti diam selalu. Cuman dia harus pandai-pandai meletakkan apa? Keadaannya pada tempatnya. Kapan dia diam, kapan dia bicara. Mafhum? Di saat dia harus bicara, bicara. Seperti menjelaskan kelompok-kelompok sesat Al-Khawarij wal Mu'tazilah wal Jahmiyah, ya kan? Wal Qaramitah. Itu dia harus bicara dia. Paham ya? Dan kapan dia harus diam? Mafhum? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, hadza haditsun dhaif. Ini hadis yang lemah. Hadis ini apa? Lemah. Nukila 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dhaif. Dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadisnya lemah. La yasih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza qala al-Baihaqi as-sahih. Oleh karena ini Al-Imam Baihaqi mengatakan as-sahih, yang sahih annahu min qauli Luqman al-Hakim al-Ma'ruf.
yang sahih ini termasuk dari ucapan apa? Luqman al-Hakim al-ma'ruf wallahu alam. Nah, maksudnya rujukannya itu kan perlu dilihat lagi kan. Nah, karena riwayat-riwayat seperti ini kadang-kala banyak datang di Israiliyat, Israil Bani Israil. Sedangkan kita punya prinsip Ahlus Sunnah bagaimana menghadapi, bagaimana merespon kisah-kisah Israiliyat. Paham ya? Kisah Israiliyat itu kalau berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, paham ya? Ditolak. Paham? Tapi kalau mencocoki Al-Qur'an Sunnah diterima. Kalau enggak dibenarkan dalam Al-Qur'an, enggak disalahkan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka tawakuf. Itu kisah Israiliyat seperti itu. Paham ya? Enggak kita benarkan, kita salahkan. Kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Tapi kalau dibenarkan Al-Qur'an atau cocok dengan As-Sunnah, terima. Kalau berseberangan dengan Al-Qur'an, berseberangan As-Sunnah, tolak. Tapi kalau tidak ada pembenaran dalam As-Sunnah, tidak juga penentangan dalam As-Sunnah, tawakuf. Itu kisah Israiliyat seperti itu. Antum kalau ingin mau melihat banyak kisah Israiliyat di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan kisah Israiliyat bukan berdalil dengannya, tapi hanya mencontohkan, menyebutkan bahwasanya itu kisah Israiliyat. Paham? Sehingga kalau baca tafsir Ibnu Katsir ya pastikan ada yang bimbing, biar nanti tidak semuanya diambil dikirain sahih. Kadang ada juga yang sahih, kadang ada yang tidak. Paham ya, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Alladzi atahumul hikmah, yang mana Luqman Hakim ini orang yang Allah telah berikan padanya hikmah. Jadi orang yang Allah berikan kebijaksanaan. Wa huwa rajulun salihun laisa binabiyyin. Luqman al-Hakim itu lelaki yang saleh, bukan nabi. Luqman al-Hakim adalah lelaki yang saleh, bukan nabi. Kana yaqul, waktu itu beliau berkata, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu adalah hikmah, adalah kebijakan atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan, sedangkan sedikit yang mau melakukannya. Wa hadza kalamun fi mahallih. Ini ucapan pada tempatnya. Kalamun jayyid, ucapan yang bagus. Kalau kita enggak dapat ucapan yang bagus, ucapan yang jujur, ucapan yang baik yang harus diucapkan, diam aja sudah. Paham ya? Nah, pantunnya kalau kita enggak menjumpai ucapan yang jujur, ucapan yang bagus, lebih baik diam. Diamnya dari ucapan yang tidak bagus itu adalah kebagusan atau kebaikan atau kebenaran atau kelurusan. Ayo, pantunnya ingat? Enggak ingat? Nah, Rafiq, pantunnya? Belum? Nah. Muhammad? Antum? Belum juga? Antum? Antum ingat? Nah, tinggal Raihan ini. Raihan ingat Raihan? Naam, itu bagus sekali ucapan itu. Kalau tidak salah dinukilkan dalam Diwan Syafi'i. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadadin sadadu. Paham ya? Artinya apa barakallahu fiik? Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu, jika kamu tidak menjumpai ucapan yang jujur, yang benar, yang harus kamu ucapkan, fasamtuka, maka diammu, an ghairi sadadin, dari perkara yang tidak benar, perkara yang tidak jujur, sadadu, adalah kebenaran, kejujuran. Dalilnya mana perintah untuk berucap ucapan jujur yang benar? Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah ucapan yang sadida, ucapan yang shawaba. Paham ya, ucapan yang benar. Dan lihat, fa innal insana idza aktsara minal kalam kasura saqatuhu wa qallat salamatuhu, dikarenakan apabila orang itu banyak bicara, banyak kata-kata, banyak acting, banyak gaya, paham ya, itu akan banyak kekeliruannya dan akan banyak dan akan sedikit keselamatannya. Paham ya? Nah, seperti itu. Karena apa barakallahu fiik? Dia berbicara bukan perkara yang penting gitu loh ya. Bukan perkara yang
berfaedah, mungkin canda berlebihan, tertawa berlebihan. Intinya perkara-perkara yang berlebihan itu orang bagus. Paham ya? Tertawa berlebihan juga tidak bagus. Membikin apa? Hati itu apa? Mati. Paham ya? Bercanda berlebihan bikin hati itu nanti apa? Keras. Sehingga kadangkala ribut, ya kan? Kadangkala kelahi, kadangkala adu mulut karena bercanda berlebihan. Bercanda berlebihan. Paham ya? Bermusuhan, dan yang semisalnya. Jadi kalau canda boleh, tapi pastikan candanya syar'i. Syar'i bagaimana? Tidak ada unsur kebohongan, canda yang normal. Karena Rasulullah aja pernah canda, sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak canda beliau? Pernah canda. Candanya beliau syar'i tapi. Paham ya? Waktu itu beliau mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih juga mengatakan kepada seorang wanita yang sudah tua, la yadkhulul jannata al-ajuz. Anu kalian semakna ya, tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua ini menangis. Setelah menangis, Rasulullah datang mengatakan, "Mayubkik, apa yang bikin kamu menangis?" Kemudian perempuan tua itu mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau mengatakan tidak ada perempuan tua yang masuk surga." Akhirnya kata Rasulullah SAW, benar. Allah Ta'ala mengatakan, "Waja'alna hunna abakara." Dan kami jadikan mereka perempuan-perempuan menjadi apa? Menjadi gadis semuanya nanti di surga. Usianya muda sebaya, nggak ada perempuan tua. Awal mulanya kelihatannya canda kan? Tapi benar gitu loh. Nah itu para ulama mengambil istinbat dari hadis tadi itu bahwasanya jawazu al-mazah. Paham ya? Bolehnya canda. Mafhum? Hanya saja enggak boleh canda yang ada unsur kebohongan, menipu atau yang semisalnya. Kita ambil dikit lagi. Lakin mata hafadha ala qillatil kalam, akan tapi kapan dia menjaga dari apa? Menjaga di atas sedikitnya ucapan, walam yatakallam illa fima ya'ni, dan dia tidak berbicara kecuali apa yang bermanfaat untuknya. Wa haitsu yanfa'u al-kalam salim, dan kapanpun kalam itu bermanfaat untuk dirinya, dia selamat. Wa hadzal ma'na yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan makna ini sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Mafhum? Jadi orang ketika diam itu kadang-kala dinilai baik juga. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, dikatakan bijak itu kalau dia diam pada waktunya dan tempatnya, dan juga dia berbicara pada waktu dan keadaannya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Kita lihat, as-samtu khairun lahu minal kalam alladhi yadurruh. Diam itu lebih baik daripada ucapan yang membahayakan dirinya. Khairun lahu minal kalam alladhi la fa'idata fihi. Lebih baik untuknya dari ucapan yang tidak ada faedahnya. Bal sunnah lil mu'min an yataharra lil kalamih. Bahkan termasuk amalan sunnah, termasuk bagian dari sunnah, seorang mukmin hendaknya dia apa? Memilih-milih, berhati-hati terhadap ucapannya. Ucapannya bagus atau enggak? Ucapannya ini mengandung unsur mencaci maki saudaranya atau enggak? Bohong atau enggak? Wa an yaktasida fi kalami, dan hendaknya dia sederhana dalam ucapan. Paham ya? Yaktasida itu sederhana, enggak berlebihan. Fa in kana kalamu fi faidah takallam. Jika ucapannya itu di dalam ada faedah, berbicara. Seperti contohnya menjelaskan ilmu syar'i, menjelaskan keadaan kelompok sesat, ada faedahnya enggak? Berbicara. Mafhum? Seperti itu. Wa illa amsak, jika enggak ada faedahnya diam. Hadza huwal masyru' lil mu'min, inilah yang syariatkan bagi seorang mukmin. Wallahu a'lam, waffaqallahu al-jami'. Hanya Allah Taala tahu, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Jadi yang namanya diam itu enggak selamanya diam terus, tapi diam pada waktunya dan pada tempatnya, dan berbicara di saat dia memang harus berbicara. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.